Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat berbagi, bertemu kembali bersama kami di Kurma atau Kajian Unik Ramadan Menjelang Azan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Kenapa? Ini nih, aku tuh lagi haid ya. Padahal aku tuh udah lama ini haidnya, tapi belum selesai gitu. Padahal aku tuh pengen banget Ramadan ini tuh full gitu puasanya, Umi. Aku kayak ngerasa bersalah. Ya gimana dong, Mi? Gak apa-apa. Ya mudah-mudahan cepat sembuh ya. Maksudnya syafaqillah. Mudah-mudahan nanti haidnya lancar. Amin. Ya tapi Teh harus tahu juga gitu ya. Maksudnya gini, ketika kita haid gitu ya, terus ternyata kita kan sayang ya nggak bisa puasa gitu. Bahkan kadang kita ngerasanya kayak ngerasa berdosa ya, yang lain mau bisa ngapain-ngapain gitu ya, terus ternyata kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, yang harus kita pahami adalah gitu ya, sama Teteh dan buat semuanya gitu, bahwa ketika kita haid itu adalah takdir gitu. Maksudnya haid itu ketetapan yang Allah tetapkan buat kita gitu, buat perempuan. Jadi ini adalah kemuliaan, justru keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Allah kasih kita peluang, kesempatan untuk beristirahat gitu kan ya. Nah, salah satunya jadi ketika haid kita kan nggak sholat, nggak puasa gitu, seperti itu. Nah, tapi pada dasarnya ketika kita nggak sholat, kita nggak puasa ya, nah pahala itu tetap kita dapetin gitu ya. Walaupun kita misalnya nih, sayang banget saya teh nggak sholat, nggak puasa, nggak ngapa-ngapain misalnya. Padahal sebenarnya ketika kita meninggalkan kan itu sesuatu yang diharamkan ya oleh Allah ya. Kalau kita haid kita nggak boleh kan sholat, nggak boleh puasa. Nah, ketika kita meninggalkan sesuatu yang diharamkan, maka apa balasannya? Pahala kan? Oh iya. Iya, jadi kalau itu sama saja kalau kita meninggalkan sesuatu yang haram gitu. Kalau meninggalkan sesuatu yang haram kan, kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dikerjakan dapat dosa gitu kan ya. Nah, maka kalau kita meninggalkan sholat, meninggalkan puasa ketika sedang haid, pada dasarnya kita tetap dapat pahalanya gitu. Jadi jangan pesimis dulu gitu, jangan merasa nggak bisa dapat apa-apa gitu, apalagi di bulan Ramadan. Jadi kita harus tetap, yang penting kita niatkan nanti setelah Ramadan kita ganti puasa ini gitu, kita qadha gitu kan ya, seperti itu. Nah, terus juga sebenarnya masih banyak hal-hal yang bisa kita lakukan ya, walaupun kita sedang haid, tapi masih banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan gitu ya. Banyaklah sekarang mah kan banyak ada kajian-kajian ya. Kita boleh mengisi waktu kita dengan baca buku atau amal kebaikan yang lainnya, banyak-banyak sedekah, banyakin infak kan itu boleh ya. Atau kita bantu orang tua kita, birrul walidain ya. Kita bantu-bantu orang tua kita, misalnya masak di rumah ya, masak terus kita berbagi takjil kan. Pahalanya itu kita dapat pahala ketika kita berbagi takjil, berbuka gitu ya, untuk orang yang sedang berpuasa, maka pahala dia itu akan mengalir kepada kita gitu. Jadi sebenarnya jangan merasa sedih gitu ya, jangan merasa juga kita pesimis, kita nggak bisa maksimalkan ibadah di bulan Ramadan gara-gara haid. Nah, insya Allah argo pahala itu terus mengalir, dan kita bisa ganti juga dengan tadi ya amal-amal kebaikan yang lainnya. Gitu ya, Umi. Bener juga ya, Umi, kalau kita paksain untuk ibadah tanpa kita selesai dulu haidnya, malah jadinya dosa ya. Iya, justru kalau kita haid maksain kita mau puasa aja misalnya, nah itu justru dosa hukumnya karena kan haram, nggak boleh ya, seperti itu. Tapi ini ada nih satu hal lagi nih yang agak sedikit ngeganjal gitu tiap haid di bulan puasa gitu. Terkadang saya gitu, khususnya gitu ya, kurang tahu gitu kapan ini tuh haidnya selesai gitu. Kayaknya kayak udah bersih tapi ternyata belum. Tapi aku tuh pengen cepet mulai buat puasa lagi, Mi. Nah, itu Mi gimana sih nentuinnya, Mi, biar kita tuh nggak was-was gitu loh. Yang kayak gini tuh ya ternyata terjadi juga zaman sahabiah gitu. Jadi dulu zaman Rasulullah tuh pernah datang seorang sahabiah tuh ya, datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, datang sambil membawa
cawan gitu. Cawannya isinya kapas. Nah di kapas itu ada setelah diusapkan ke kemaluannya gitu ya, diperlihatkan kepada Aisyah gitu. Terus kata Aisyah tuh ketika ngelihat masih ada bercak-bercak kuning kecoklatan gitu ya, kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan la ta'jalna hatta taroina al-qassatal bayda. Jangan buru-buru gitu ya. Jadi kita juga jangan tergesa-gesa kata Aisyah sampai melihat adanya lendir putih gitu atau bening. Iya. Jadi pertanda kita bersih itu tentu bukan hanya dengan perasaan kita ya, tapi juga dengan ilmu. Nah, caranya gimana? Maka kita tahu ciri seseorang itu sudah suci dari haid itu dikatakan para ulama, yang pertama adalah adanya lendir putih dan yang kedua kering gitu. Nah, kalau sudah ada tanda salah satu di antara dua ini, maka sudah dianggap suci. Jadi kita baru boleh mandi gitu. Jadi selama ini aku sering tergesa-gesa Mi ternyata. Nah, sekarang aku udah tahu. Makasih Ya, Umi. alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Kurma kali ini sangat insightful. Dimana Allah itu memberikan keistimewaan sedemikian rupa untuk wanita gitu, Masya Allah. Dan semoga kita itu menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan menambah banyak ilmu juga ya. Amin. Sekian kurma kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.